mengajar yang berlandaskan dengan budaya akademik Islami. Kita semua bisa belajar dengan fasilitas yang sangat representatif. Semua ruang kuliah sudah dilengkapi dengan AC, LCD, dan bangku yang nyaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. This is a language laboratory. To the facilities to support the learning. Here we can improve communication and skills guided by Alsa, reality. ini Sa, kamu kelihatan. Satu hari doang. And listen to the audio. Ini laboratorium microteaching untuk praktek mengajar, dilengkapi dengan fasilitas recording. Fungsinya sebagai dokumentasi dan evaluasi. Oke guys, any question? Dosen bisa mengamati kegiatan praktek mengajar dari ruang kontrol. Welcome to Multimedia Laboratory. Students learn to create application and website-based learning media. English Education Study Program of Unisula is supported by a competent academic staff. Menariknya, kita juga punya dosen internasional juga loh. Hello guys. Hello. Don't be afraid of speaking in English. Be adventurous. Be confident. Relax, okay? See you next time. Hi everyone. Hello, sir. How was everything? Oh, excuse me, sir. I think I have a problem with this point. Problem? Well, let me see. Oh, I see. This is about syllable in English pronunciation. So there are 4 things we have to consider in syllable. First, loudness, length, pitch, and quality. You get it? Yeah. Okay, if you got a problem, you can contact me anytime. Thank you, sir. Thank you, sir. You're welcome. Nah, seasyik dan seker itu dosen-dosen di program studi pendidikan bahasa Inggris. Dengan mahasiswa sangat dekat, bikin kuliah makin semangat. Mengurus administrasi juga mudah, karena semuanya menggunakan sistem online. Tidak hanya belajar di kelas, para mahasiswa juga banyak kegiatan loh. Belajar berorganisasi di Himpunan Mahasiswa Pendidikan Bahasa Inggris. And we can improve our English speaking skills instantly. Guys, we are going to conduct spelling culture exhibition. How about this poster? That's it! Budaya akademik yang nyaman mendorong kita untuk terus berprestasi sesuai bakat. 3, 2, 1, action! I'm so sorry, Mother. Please forgive me. I do apologize. Long time ago, in a small village, lived a beautiful girl with her old mother. Everything she wanted, her mother must be given to her. But she was a spoiled girl. She never helped her mother. One day, she and her mother went to the market. On the way after the market, they met several people.
They was very amazed with her beautiful face. But they wondered, who is the person behind the girl? Hey, sweetheart, you look so beautiful. But who is the person so ugly behind you? Thank you. She is my servant. Masya Allah, what a beautiful performance. Selain di area fakultas, mahasiswa juga dapat memanfaatkan berbagai fasilitas yang ada di kampus Unisula ini. Gimana? Keren kan? Kalau kamu masih ragu untuk join karena terkendala biaya, tenang aja. Unisula menyediakan banyak sekali beasiswa, mulai dari beasiswa cemerlang, Kafis, Khairul Ummah, Berkhidmat, dan beasiswa santri. Oh iya, ada program baru nih. Selain kuliah reguler, ada juga kuliah khusus untuk karyawan, yaitu jalur RPL atau Rekognisi Pembelajaran Lampau dan kelas eksekutif. So, what are you waiting for? Come and join us. Make your dreams come true with English Education Study Program of Unisula. Program studi pendidikan bahasa Inggris di bawah naungan kepemimpinan Rektor Unisula, Profesor Dr. Haji Gunarto SHMA, mencetak lulusan yang bisa berkarir di berbagai bidang pekerjaan karena memiliki skill bahasa Inggris yang mumpuni. Jadi, tidak hanya bisa jadi guru bahasa Inggris, alumni juga bisa bekerja sebagai translator, content writer, atau bekerja secara remote yang sesuai dengan tuntutan zaman. Kami juga memiliki program siap kerja di luar negeri ke berbagai negara English speaking country seperti Eropa, Australia, dan Amerika, sehingga para alumni bisa bekerja sambil keliling dunia. Selain itu, proses pendidikan di program studi pendidikan bahasa Inggris menanamkan nilai-nilai birrul walidain dan ta'rimul aulad sesuai dengan visi misi Unisula. Berkuliah di program studi pendidikan bahasa Inggris Unisula Semarang, kuliah mudah dan siap menyongsong masa depan yang cerah. Dosen-dosen Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Islam Sultan Agung memiliki kemampuan dalam pelaksanaan penelitian, pengabdian masyarakat dan juga publikasi di jurnal-jurnal internasional berreputasi seperti yang terindeks oleh Scopus maupun WOS. Bahkan salah satu di antaranya pada tahun 2023 ini memperoleh penghargaan dari Dikti Wilayah 6 atas karya-karya publikasinya di jurnal internasional berreputasi. Hasil penelitian ini kemudian digunakan menjadi rujukan dalam proses pembelajaran dan penyusunan materi pembelajaran. Dengan demikian, mahasiswa akan selalu memperoleh kebaruan-kebaruan dalam materi dan metode pembelajaran. Bagi Anda semua yang berencana untuk kuliah di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, mari bergabung dengan Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Islam Sultan Agung. Insya Allah Anda akan memperoleh tempat belajar yang nyaman, menyenangkan, dan bermutu sehingga bisa menyiapkan Anda semua untuk memperoleh keberhasilan di masa depan. Saya Asa Beni Putria, salah satu alumni program studi pendidikan bahasa Inggris di Unisula Semarang. Kuliah di kampus tersebut merupakan salah satu pengalaman yang berharga bagi saya. Mata kuliah yang saya dapatkan sangat mendukung di pekerjaan saya saat ini sebagai Kepala Divisi UPT PBI di Unisula Semarang di Divisi Akademik dan juga Terjemahan. Dosen-dosen yang mengampus saya merupakan dosen-dosen yang kompeten dan juga ahli di bidangnya masing-masing. Kuliahnya juga sersan, serius namun santai dan juga menyenangkan. Yuk, tunggu apa lagi? Mari bergabung di program studi pendidikan bahasa Inggris Unisula Semarang. Agama yes, prestasi oke. Sebagai alumni pendidikan bahasa Inggris di Unisula, saya merasa bangga dan juga puas sekali belajar di sini karena fasilitas dan juga dosen yang mensupport
kita dalam kegiatan belajar sebagai mahasiswa. Jadi untuk teman-teman semuanya, jangan ragu untuk bergabung dan berkuliah di Pendidikan Bahasa Inggris Unisula. Unisula, agama yes, prestasi oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khosyatul Fitri, alumni Pendidikan Bahasa Inggris Unisula, Angkatan 2009. Sekarang saya bekerja sebagai guru bahasa Inggris di SD Darul Quran Semarang, sebuah international Islamic school terkemuka di kota Semarang. Selain itu, saya juga pernah berpengalaman menjadi public speaker, penyiar radio, pelatih English speech, dan lain-lain. Alhamdulillah, berbagai ilmu dan pengalaman banyak saya dapatkan di kampus Unisula, sehingga saya bisa terus mengembangkan diri, kemudian bisa bekerja sebagai professional teacher. Terima kasih kepada program studi Pendidikan Bahasa Inggris Unisula. Semoga semakin maju ke depannya, mampu menghasilkan lulusan-lulusan terbaik, profesional, dan bermanfaat untuk masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Itulah video profil dari program studi Pendidikan Bahasa Inggris Unisula. Baik, kita lanjutkan untuk acara selanjutnya, yaitu pemberian materi dan sesi diskusi dan tanya jawab nanti akan disampaikan setelah materi pada malam hari ini. Waktu dan tempatnya untuk Bu Nur Eka Ningsih, saya persilahkan. Baik, terima kasih Pak Rifki atas waktunya. Oke, I would like to greet for all of the participants here. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nice evening. Ya, semoga semuanya hari ini all of you is great today. Oke, semuanya berbahagia selalu. Ya, so today will be a nice evening for all the candidates. Yeah, for the new students recruitment of RPL student in English Education Study Program. Okay, I think that it will be better for me, yeah, to introduce, yeah, for actually Pak Rifki has told before that I am Nur Eka Ningsih, but just call me Mameka. Yeah, that is my favorite name and also famous name, yeah. Okay, my favorite name too, ya, Eka. Okay, only one, ya. Jadi silahkan panggil saja Ma'am Eka, gitu ya. Okay, and I am the head of study program, and I would like to this one, ya, to give you the information about RPL. Saya akan kasih informasi mengenai RPL yang akan kita start pembukaannya, yaitu 1 Juni, ya. Jadi 1 Juni ini, Mas Mbak semua, brothers and sisters, you can register, ya, but there are some requirements that you have to do, gitu ya. Ada beberapa requirements yang harus dipenuhi that you have to fulfill before you register. Okay, I would like to share my PowerPoint here for all of you. Saya akan share PowerPoint-nya dulu. Okay, ya. This is for batch 3. Yeah, it means here
I started the RPL program on the year 2023, ya, for batch 1 on the September, ya. Jadi saya sudah memulai RPL itu di September 2023 untuk batch 1 with 25 students, ya, with 25 candidates, ya, and all of them has now in a progress for writing the article as the requirements for passing, ya, from the education program. Jadi untuk yang batch 1 sekarang sudah masuk proses bimbingan artikel writing sebagai syarat untuk lulus sarjana pendidikan, gitu ya. Sudah mulai proses bimbingan ini minggu ini, ya. Jadi mulai Senin besok sudah bimbingan untuk batch 1. And then batch 2, ya, started on March. Yang batch 2 kemarin dimulai March 2024, ya. Kita sudah mulai di bulan Maret 2024, ya. Itu sebanyak 30. Nah, there are 30 candidates, ya, for SPD, gitu ya. Sarjana pendidikannya ada 30 kemarin yang masuk, ya. And now, ya, I hope, ya, the quota will be 50. Ya, jadi untuk yang batch 3 ini saya membuka kuota sampai 50. Ya, kalau lebih dari 50 saya stop dulu. Jadi saya hanya batasi 50. Karena kemarin 30, kemudian 30 lagi, gitu ya. 25, 30, gitu ya. Kalau sekarang saya kuotakan 50. Tapi kalau 50 itu nanti lebih, jadi harus saya sortir. Ya, jadi 50 itu adalah batas kuotanya, gitu ya. Kalau berlebihan nanti asesmennya yang terlalu, karena asesmennya butuh waktu yang panjang. Oke, teman-teman semuanya, oke. RPL itu terbagi menjadi 2. Jadi yang pertama adalah perolehan SKS, yang kedua adalah transfer. Jadi mana yang teman-teman merasa memiliki, itu apakah yang transfer atau yang perolehan. Yang perolehan itu apa? Ya, jadi perolehan SKS itu modelnya adalah dengan bukti dari yang pertama pengalaman kerja. Jadi teman-teman memiliki pengalaman kerja sebagai tutor, pengalaman kerja sebagai instruktur bahasa Inggris di lembaga kursus apa, gitu ya. Pernah bekerja sebagai tour guide misalnya seperti itu. Nah, itu adalah satu pengalaman kerja. Dengan bukti apa yang harus Anda setor? Bukti pendukung dari pengalaman kerja itu adalah foto bisa, ya, video itu juga bisa, gitu ya. Jadi tidak harus dalam dokumen tertulis, gitu ya. Bahkan kalau misalnya ada foto, ada apa itu teman-teman, ada video, kemudian ada lagi disertai dengan surat keterangan kerja, itu lebih bagus. Oke, itu akan lebih valid, istilahnya lebih valid, gitu ya, lebih meyakinkan asesor. Kemudian ada sertifikat pelatihan yang dimiliki. Kemudian sertifikat pelatihan ini mohon teman-teman diperhatikan jangan pelatihan yang ketika dulu SMP, ya. Dulu SMP misalnya jadi the best speaker, gitu ya, misalnya the best speaker of English misalnya, tapi SMP itu sudah nggak berlaku teman-teman. Jadi yang berlaku adalah ketika teman-teman sudah graduate from senior high school, ya. Jadi yang kita mau apa itu tindak lanjuti adalah gelar sarjana. Nah, gelar sarjana itu harus sudah selesai yang pertama SMA, MA atau paket C. Ya, jadi teman-teman sudah bergelar paket C. Atau ada proses yang lain yaitu ketika setelah lulus SMP misalnya, mungkin teman-teman sambil paket C sambil di BEC misalnya, sambil di BEC kursus yaitu TC misalnya, gitu ya. Itu berjampingan. Jadi paket C plus TC misalnya seperti itu. Kemudian lulusnya adalah lulus TC dulu, baru paket C-nya belakangan gitu. Itu nanti akan kelihatan, saya akan bisa melihat. Tapi sertifikat pelatihan itu tidak boleh selama sekolah gitu. Jadi sertifikat pelatihan itu adalah yang diberikan itu setelah lulus sekolah. Jadi tidak boleh yang
selama sekolah, gitu ya teman-teman. Jadi yang terhitung adalah yang after graduate from paket C atau from MA or from senior high school, state or private, up to you. Itu. Kemudian foto-foto kerja kegiatan, ya. Pastinya ketika kursus di BEC itu pastinya ada beberapa laporan-laporan kegiatan. Nah, itu sangat diperlukan teman-teman. Itu bisa menjadi dokumen Anda untuk menambah assessment, gitu ya. Jadi dokumen-dokumen ketika kursus di BEC, baik itu TC maupun MS, gitu ya. Kemudian jurnal mengajar sebagai tutor. Ya, itu kalau misalnya Anda sudah pengalaman mengajar, ya, entah itu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, gitu ya. Oke, itu hitungannya nanti akan beda asesmennya antara yang 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, gitu kan. Oke, jadi dukungan-dukungan jurnal mengajar, surat keterangan kerja itu sangat penting karena itu nanti akan di-assess, gitu ya. Nah, yang berlaku semuanya itu adalah hitungannya ketika setelah lulus SMA atau paket C. Jadi before Anda memiliki sertifikat banyak pun, sertifikat tahfidz Quran misalnya gitu ya. Anda sudah hafidz Quran, tapi hafidnya itu baru ketika SMP, setelah lulus SMP gitu ya. Itu sudah tidak terhitung teman-teman. Gitu. Tapi kalau keterangan hafidnya, ya misalnya ada surat keterangan hafidz baru, Anda bisa memiliki itu ketika Anda mendaftar, dan itu surat keterangan terbaru. Bukan yang sudah SMP dulu, tapi setelah lulus SMA Anda diberi keterangan lagi bahwasannya Anda adalah seorang hafidz. Itu bisa. Itu bisa diberikan kepada kita. Jadi nanti untuk masuk pada mata kuliah yaitu seperti fikih, Islamic Discipline of Science, itu nanti Anda sudah bisa dikonversikan ke sana sebagai seorang hafidz, misalnya seperti itu. Oke, gitu ya. Jadi untuk Islamic Education itu sudah masuk ke grade E kalau sudah hafidz, gitu ya. Jadi asesnya ke sana. Ini adalah untuk yang perolehan SKS. Jadi bentuknya adalah dokumen berdasarkan non-academics, ya. Jadi sesuatu yang non-academics. Tapi kalau yang transfer itu adalah yang akademik. Transfer ini penilaiannya diperoleh dari apa? Yaitu nilai kuliah teman-teman itu yang belum lulus, yaitu biasanya terkena DO. Ya, jadi Anda sudah kuliah karena batas waktunya selesai, Anda terkena dropout dari universitas. Jadi Anda tidak bisa sarjana, gitu ya. Ini bisa diberikan untuk sebagai dokumen pendukung RPL transfer. Ya, jadi nanti nilai-nilainya kami pindah pada mata kuliah yang ada di prodi kami. Begitu. Jadi bukan S1 yang sudah lulus. Mem, saya punya S1 misalnya S1 pertanian, gitu ya. Apakah bisa S1 pertanian ijazahnya kemudian saya berikan sebagai dokumen pendukung RPL? Tidak bisa, teman-teman. Itu tidak bisa. Ya. Jadi dokumen ijazah Anda terakhir yang valid adalah ijazah SMA yang bisa untuk lanjut RPL, gitu ya. Tapi kalau yang untuk ijazah yang sudah S1 itu tidak bisa mata kuliahnya yang sudah selesai kemudian kita transfer ke RPL S1 pendidikan bahasa Inggris, itu tidak bisa. Kalau yang sudah lulus sarjana tidak bisa. Kemarin batch 2 ada yang sampai mengirim sudah S2 gitu ya. Sudah sarjana pertanian, sudah S2, kemudian ada S2 ilmu apa itu? Ada 2 S2 yang sudah di batch 2 itu. Dikirimkan semua itu untuk dikonversi, nggak bisa. Karena sudah berkenal S2. Ya teman-teman, jadi jangan dikira ketika sudah lulus S sarjana yang lain, kemudian bisa untuk menambah transfer dokumen untuk RPL di kami, itu tidak bisa karena itu beda, ya. Jadi kalau beda jurusan tidak bisa. Dan kalau sama-sama pun pendidikan bahasa Inggris yang sudah lulus menjadi sarjana SPD kuliah lagi di RPL kami, dokumen lulusnya nggak bisa buat kami, ya. Jadi
buat apa double SPD gitu kan? Lebih baik bisa ke S1 yang lain gitu kan? Kalau mau ambil RPL. Nah, seperti itu. Kalau yang sastra mau ambil pendidikan, monggo boleh, tapi S1 sastranya yang sudah SS tidak bisa dipakai ijazahnya. Begitu. Untuk yang perolehan transfer ya teman-teman. Kemudian untuk yang perolehan transfer yang kedua itu adalah yang mengundurkan diri. Jadi yang bisa kami terima adalah ketika di kuliah sebelumnya belum selesai, beliau mengundurkan diri, kemudian mau pindah ke kami, itu baru bisa. Tapi status yang di sana PP Diktinya sudah harus mengundurkan diri. Jadi jelas, gitu ya. Jadi PP Dikti itu bisa kita sorot. Ya, Anda dari universitas mana, kemudian statusnya apa, apakah masih aktif atau sudah mengundurkan diri atau sudah non-aktif atau sudah masih istilahnya cuti, itu bisa kita sorot dari PP Dikti ya teman-teman. Jadi bisa kita cek semuanya. Oke, itu adalah 2 jenis RPL yang kami terima, yaitu perolehan SKS dan transfer. Lanjut. Nah, ini untuk link-link utama yang teman-teman harus tahu, yaitu link pendaftaran sama form. Nah, ini yang paling urgent adalah untuk yang dua-duanya urgent semua, dua-duanya sangat penting semua. Jadi saya akan mencoba untuk yang pendaftaran dulu ya teman-teman. Jadi untuk yang pendaftaran ini memang harus diisi lengkap semuanya, dan dokumen yang perlu ditambahkan di sini itu adalah, kok saya nggak bisa masuk ke pendaftaran ya Pak Rifki? Bentar, saya coba dari luar saja. Saya klik dari luar. Bentar, saya klik dari luar. Oke, saya masuk ke link pendaftaran dulu. Jadi biar teman-teman nanti mengisinya bisa lebih jelas gitu ya. Oke, this one. Ini saya share untuk link pendaftaran ke RPL. Nah ini. Jadi nanti teman-teman akan mendapatkan tampilan seperti ini untuk pendaftarannya batch 3 gitu ya. Nanti kuliahnya September, masuknya dasar akademik 24-25 gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini yang perlu diisikan harus diisi semua lengkap ya. Jadi nama lengkap harus diisi, NIK, KTP, alamat lengkapnya sesuai KTP, kemudian nomor telepon yang aktif ya, HP yang aktif itu karena nanti untuk membuat grup kelas, kemudian nomor anggota keluarga yang bisa dihubungi ya. Jadi 1 yang bisa dihubungi untuk anggota keluarga, adiknya boleh, mamahnya boleh, ayahnya boleh gitu ya, silahkan. Tapi jangan pacarnya ya. Kalau pacarnya jangan. Oke, anggota keluarga loh ya. Kalau pacar kan belum anggota keluarga, tapi kalau istrinya boleh. Oke. Kemudian email aktif ya, email Anda yang aktif karena ini tujuannya untuk nanti mengumpulkan dokumen. Begitu. Kemudian setelah ini semua selesai ya, kita lanjut ada berkas yang lain, dan ini teman-teman, ini harus Anda pilih program yang dipilih. Jadi Anda itu nanti mau perolehan SKS atau yang mana, gitu kan? Jadi kalau yang ini tidak ada pilihannya untuk yang transfer, tetapi nanti saya akan ada buktinya di belakang. Jadi dokumen Anda nanti yang akan menentukan Anda masuk transfer atau Anda masuk yang RPL perolehan SKS. Jadi juga bisa dua-duanya, teman-teman. Jadi perolehan SKS sama transfer itu bisa, tapi nanti masuknya ikutnya perolehan SKS walaupun Anda menyetorkan nilai Anda yang belum lulus misalnya seperti itu ya, masuknya ke perolehan SKS. Jadi 3 ini yang nanti diklik adalah yang kelas RPL online di luar jam kerja. Ini yang dipilih ke sini ya untuk yang RPL. Oke.
Kalau yang kelas karyawan non-RPL ini adalah kelas seperti reguler biasa, tetapi online sore gitu ya, dan lulusnya 3,5 sampai 4 tahun kan, gitu. Karena dia hanya apa istilahnya fresh graduate yang ingin kuliah, tetapi disambi kerja, kan itu kan. Jadi bisa kerja, bisa kuliah. Nah ini yang karyawan non RPL. Kalau yang RPL ya itu kuliahnya hanya maksimal sampai 2 tahun gitu ya, tidak lebih dari 2 tahun gitu. Oke, kemudian setelah ini dipilih untuk yang ke sini, kita lanjut ke sini teman-teman. Jadi program LPL yang dipilih itu Anda juga masuk seorang apa profesinya? Apakah Anda instruktur, tutor yang sudah pengalaman, yang memiliki pengalaman entah itu 1 tahun, ya, atau putus-putus pun boleh teman-teman. Jadi 2 bulan tutor apa, kemudian 3 bulan, asal itu nanti nyambung, gitu ya. Nanti ada di berkas itu yang harus Anda tuliskan, dan kemarin ada miss juga ketika pengisian berkas pengalaman, gitu ya. Nanti saya coba berikan informasi juga supaya teman-teman mengetiknya form itu tidak salah, gitu ya. Jadi kami tidak kerja 2 kali. Kemudian ini Anda bisa memilih di sini yang instruktur boleh, kemudian atau yang alumni kursus yang pernah ikut pemagangan, itu misalnya dari BEC, kemudian MS ikut magang, ya menjadi tutor. Ini berarti masuk di sini. Kemudian untuk alumni kursus tanpa pemagangan, jadi langsung ketika TC sudah selesai keluar. Nah ini juga masuk sini. Kemudian setelah BEC saat yang lainnya misalnya selain BEC misalnya gitu ya, setelah kursus selesai tanpa magang, nah ini masuk sini gitu. Jadi entah itu kursus 6 bulan, entah itu 3 bulan misalnya seperti itu ya, tapi at least itu yang nilainya tinggi memang yang 6 bulan ya teman-teman. Jadi yang setengah tahun yang nilainya tinggi gitu ya. Kemudian MS itu ya, nah itu berarti untuk alumni yang kursus tanpa pemagangan, TC itu langsung kerja di tempat lain gitu ya, atau setelah MS kerja di tempat lain misalnya seperti itu, ini nanti masuk ke sini gitu. Kemudian RPL karyawan atau migran, nah ini yang dari luar negeri, jadi misalnya dia bekerja di luar negeri, di Jepang gitu ya, kemudian di Australia misalnya atau di Korea yang ingin kuliah, nah ini masuknya ke sini gitu ya. Jadi dia dari migran gitu. Jadi mungkin teman-teman lebih banyak ke sini kan di poin 1, 2 atau 3 gitu ya. Kalau teman-teman yang hari ini ikut ya sosialisasi ini. Kemudian setelah klik 1, kemudian kita lanjutkan untuk yang selanjutnya Anda harus mengupload berkasnya. Jadi teman-teman ada 4 berkas yang harus di-upload ya. Jadi di sini teman-teman harus mengupload KTP. KTP itu enggak usah covernya, enggak usah teman-teman. Jadi yang gambarnya pulau Indonesia itu enggak perlu. Yang penting adalah KTP datanya itu. Jadi yang ada nama, identitas Anda itu yang penting ya. Jadi depan covernya itu tidak perlu di-scan, enggak masalah. Kemudian kalau ijazah, nah ini teman-teman, ini kemarin ada yang salah kaprah ketika mengupload ijazah hanya depannya tok, belakangnya nilainya enggak, ya enggak, harus dua-duanya. Jadi depan belakang dan nilainya itu harus ada. Itu. Jadi ijazah itu nilainya bisa saya gunakan untuk yang nilai seperti PAI, kewarganegaraan, itu masuknya dari situ teman-teman. Gitu ya. Jadi bisa saya ambilkan dari ijazah SMA-nya. Gitu ya. Nah, itu teman-teman, jadi yang uploadnya ijazah itu tolong untuk tidak covernya depannya tok, tapi dua-duanya. Ya, scan-nya jadi 2 gitu ya, tapi dalam 1 file gitu. Kemudian lampiran scan kartu keluarga. Nah, kartu keluarga. Sekarang saya tambah kartu keluarga teman-teman karena data ini ternyata penting, yaitu untuk mengisi data Anda di SIM. Jadi di SIM nanti yaitu yang untuk jaringan learning management systemnya ya, itu perlu diintegrasikan ke PPDB. Jadi kalau data Anda tidak lengkap, NIK terutama NIK ayah dan ibu.
Itu yang ada, harus ada. Ya, kalau nggak ada itu KPP Diktinya sulit, gitu ya. Walaupun ayahnya sudah nggak ada, misalnya seperti, tapi kan NIK-nya ada, gitu ya. Jadi otomatis ini nanti harus ada untuk kakak, ya. Jadi untuk bisa diintegrasikan ke PP Dikti. Dan yang berkas terakhir adalah untuk formulir pendaftaran. Jadi maaf, bukti pendaftaran transfer, ya. Jadi bukti transfer ini ke prodi. Tadi di depan sudah ada teman-teman. Jadi di depan itu sudah ada rekeningnya. Nah, ini untuk lama bekerja, teman-teman. Jadi teman-teman itu bisa mengklik salah satu, gitu ya. Tapi jangan yang apa itu istilahnya belum bekerja ini jangan diklik ya. Karena nanti kalau yang belum bekerja itu nanti tersorot apa ya istilahnya penilaiannya jadi 0. Paling tidak 2 bulan itu ada kerja ada, gitu ya. Jadi karena memang kita ambilnya perolehan apa itu perolehan RPL itu dari masa kerjanya dulu, gitu ya. Jadi masa kerja itu akan menjadi poin yang lebih banyak. Masa kerjanya 10 tahun itu paling banyak nilainya, skornya, gitu ya. Itu paling banyak. Oke, jadi ini untuk tahun ya, untuk kerja. Nah, pemberi rekomendasi teman-teman ya. Jadi teman-teman itu mendapatkan informasi kalau yang dari BEC ya, dari BEC semuanya itu silahkan menuliskan di sini yaitu Gus apa itu Gus Fuad, gitu ya. Jadi atau apa itu Mr. Fu, gitu ya. Jadi untuk yang dari BEC semuanya menuliskan Mr. Fu di sini. Gitu. Kalau untuk yang dari teman-teman mendapatkan informasi dari Mr. Erwan, gitu ya, silakan klik di sini di Mr. Erwan, ECC, gitu ya. Kalau memang informasinya dari Mr. Erwan, nah seperti itu. Oke. Kemudian dari teman-teman yang dari luar, misalnya dari Lembaga Rumah Ilmu dan Bahasa, misalnya dari Ustadz Misbah, silahkan diklik di sini di Ustadz Misbah. Nah seperti itu. Oke, teman-teman. Kalau memang Anda tidak berhubungan semua dengan itu, ya silahkan tulis lainnya. Lainnya itu siapa yang memberikan informasi di sini. Silahkan ditulis. Nah, itu teman-teman. Ini adalah berkas yang utama dulu yang harus diupload ketika di pendaftaran. Nah, setelah itu saya akan masuk ke sini. Setelah pendaftaran selesai, teman-teman harus menyelesaikan yang namanya formulir. Jadi ada formulir yang harus diselesaikan, yaitu ada yang di-download di menu download itu, ya teman-teman. Jadi yang ada di apa itu flyer saya yang saya tampilkan di grup itu ada flyer yang seperti ini. Sebentar, saya tayangkan untuk yang seperti ini. Wait, nah. Ya, ini tadi ya. Jadi di flyer saya yang besar itu kan ada ini, yaitu bit.ly form download forms gitu ya. Jadi di bit.ly ini ada 4 forms, teman-teman. Tapi hanya 3 yang harus dilengkapi. Yang satu kan hanya petunjuk saja. Jadi yang 01, oke saya tampilkan satu-satu ya. Supaya nanti mengisinya jelas, supaya teman-teman bisa mengisi semua. Ya karena itu memang penting gitu ya. Jadi yang pertama diisi adalah yang form RPL 02. Kalau 01 hanya cukup dibaca saja. Yang penting adalah di 02, 03, dan 04. Itu yang paling penting. Sekarang saya tampilkan yang 02 dulu. Ya. Jadi yang 02 itu isinya apa? Saya tampilkan pada teman-teman di sini. Let me share. Oke, nih. Ini adalah tampilan untuk RPL form 02, teman-teman. Dan teman-teman harus mengisi identitas ini dengan lengkap, gitu ya. Jadi formulir aplikasi tipe A itu untuk form 2, program studinya ya pendidikan bahasa Inggris yang dituju. Kemudian jenjangnya adalah sarjana atau S1, perguruan tingginya adalah
Unisula, S-nya 2 ya teman-teman, kalau menulis Unisula. Kemudian atau yang lengkapnya Universitas Islam Sultan Agung. Nah, seperti itu. Nah, data lengkap pribadi ini harus diketik juga. Nama lengkapnya siapa, tempat tanggal lahir, ya. Kemudian statusnya itu silahkan pilih salah satu kalau yang tidak dicoret gitu kan. Kebangsaan Indonesia, alamat rumah sesuai KTP, nomor telepon, email, ya, dan data pendidikan terakhir. Pendidikan terakhir itu jangan yang S1-nya yang ditulis, SMA-nya teman-teman, gitu ya. Kemarin banyak yang di sini ada yang sudah kuliah S2, S2-nya ditulis gitu ya. Enggak, karena Anda kuliahnya mau ke sarjana, pendidikan terakhir yang ditulis di sini adalah yang SMA, gitu ya, SMA paket C atau MA. Jadi bukan S1-nya apa. Sudah S1 saya, sininya S1, enggak. Bukan begitu, salah. Karena Anda masuknya ke RPL sarjana. Begitu, ya. Jadi yang ini adalah pendidikannya SMA, sekolahnya mana, gitu kan. Kemudian program studinya tidak bisa diisi, tahun lulusnya. Itu. Tapi kalau yang transfer, nah itu memang yang ditulis adalah perguruan tingginya. Kalau yang mau transfer, kalau yang perolehan SKS, saya nggak punya nilai dari sekolah manapun, berarti pakai SMA, pendidikan terakhirnya. Kalau saya punya D3 tapi nggak lulus, D3 pendidikan bahasa Inggris, tapi saya nggak lulus, misalnya seperti itu. Saya kemarin mengundurkan diri, setelah cuti akhirnya nggak lulus, mengundurkan diri. Boleh di sini ditulis, gitu ya. Berarti ditulis adalah untuk yang D3 jurusan apa, nama perguruan tingginya apa, program studinya apa, ini tahun lulusnya kosong karena belum lulus. Begitu. Jadi tahun lulusnya dikosongin. Nah, ini boleh kalau untuk yang transfer. Nah, seperti itu. Jadi cara pengisiannya seperti itu. Oke, lanjut untuk daftar mata kuliah ini teman-teman biarkan saja karena ini nanti kita yang mengisi. Jadi untuk yang form 2, teman-teman hanya fokus untuk mengisi pada identitas, data pendidikan, yang tengah biarkan, tidak usah karena ini nama mata kuliah. Yang di sini silahkan diberi, Anda menandatanganinya di kota mana. Kalau di Pare ya di Pare, di Bandung ya di Bandung gitu. Jangan ditulis Semarang semua, karena Anda berasal dari mana-mana kan. Itu. Yang ada di Bandung ya tulis Bandung, Bogor ya Bogor, Pare ya Pare, Blitar ya Blitar gitu ya, Bojonegoro ya Bojonegoro, nah seperti itu. Ini tahunnya dirubah 2024, bukan 23. Diberikan tanda tangan digital dan nama. Itu penting ya. Dan ini formulirnya nanti menyusul di email teman-teman. Jadi tidak di sini terus dilampirkan bawahnya, nggak usah. Itu. Ini nanti yang form-form pendukungnya itu nanti di email sendiri. Ya, jadi nanti ini masuknya email semua, tidak masuk ke dalam link pendaftaran. Gitu ya, teman-teman. Oke, ini form 2. Kemudian form yang berikutnya adalah form 3, teman-teman. Jadi form 3 ini yang namanya evaluasi diri. Ya, jadi teman-teman mengevaluasi diri Anda sendiri melalui pengisian form ini. Tapi tidak usah diisi semua juga, karena ada beberapa yang memang kami yang mengisi, gitu ya. Seperti tadi yang tengah-tengah kotak-kotak mata kuliah itu, yang mencentang juga kami. Nah, teman-teman hanya ngisi identitas dan tanda tangan di bawah. Evaluasi juga begitu. Ini form 3, teman-teman, sama diisi identitasnya di atas, ya. Data pendidikan sama. Kemudian di sini, oh maaf, kok sama Mas Ian? Kok masih yang form 2? Harusnya form 3 yang terbuka. Benar. Form 3-nya, oh ini tadi belum tertutup. Nah, form 3. Nah, ini form 3 teman-teman. Nah, ini form 3-nya, silahkan diisi sama, ya. Jadi ini identitasnya, nama calon siapa, tempat tanggal lahir. Nah, nama mata kuliah ini nanti kami yang mengisi. Jadi ini adalah mata kuliah yang akan dikonversi. Ini nanti kita yang mengisi. Teman-teman biarkan saja ini. Gitu ya. Sama dengan yang di bawah, yaitu untuk CPMK dan ini.
ini teman-teman biarkan semua karena kami yang akan menilai dari berkas Anda. Jadi yang mengisi adalah kami, yang menyatakan valid, dokumen Anda nomor berapa, jenis dokumennya namanya sertifikat apa, itu kami nanti yang menulis di sini. Ya, sesuai mata kuliah yang dikonversi. Jadi yang diisi hanya bagian atas sama bawah sendiri juga yang harus dilengkapi. Dan nanti mengirimnya apa formatnya? Formatnya harus Word ini. Jadi tidak boleh diganti dengan PDF, harus tetap Word ketika mengirimkan ke email. Gitu ya teman-teman. Jadi jangan sampai ada yang dirubah ke PDF. Semuanya masih Word. Sama yang terakhir adalah tadi ya, semua tanda tangan Anda sama nama di sini. Jadi sampai di sini itu kami yang menilai berdasarkan dokumen yang Anda berikan. Nah, ini form 3. Dan form terakhir adalah form 4 yang namanya curriculum vitae. Jadi Anda tidak usah membuat curriculum vitae sendiri, teman-teman. Kami sudah menyediakan form, Anda tinggal ngetik. Gitu ya. Dan ini formnya adalah seperti ini. Yang ini kemarin banyak yang terjadi kesalahan di menulis pengalaman kerja, teman-teman. Ini akan saya tampilkan supaya nanti tidak salah lagi. Saya tidak membolak-balik lagi gitu ya. Karena kebalik, malah justru yang kerjanya sekarang itu ditaruh atas. Itu salah itu. Yang kerjanya sekarang itu malah justru yang nomor terakhir gitu harusnya. Karena kemarin itu terbalik. Nah, saya bukakan untuk form 4. Form 4 masuknya ke sini. Ya, ini teman-teman. Ini adalah form 4, curriculum vitae ya namanya ya, di sini. Mana? Form 4, nah ini, tulisannya adalah curriculum vitae, jadi ya teman-teman. Dan isinya adalah, nah ini, data sama, status kalau Anda bekerja itu bekerja sebagai apa. Kalau memang lainnya, ya lainnya, gitu ya. Kalau apa itu misalnya honorer bukan, pegawai tetap bukan, PNS juga bukan, lainnya misalnya, ya tulis lainnya aja. Oke, kemudian riwayat pendidikan teman-teman itu bukan hanya SMA-nya saja yang ditulis. Jadi SD, SMP, SMA itu ditulis semua. Itu namanya kan riwayat pendidikan, gitu ya. Oke, S1, S2-nya nggak usah karena Anda mendaftarnya RPL S1, gitu ya. Kalau sudah S1 misalnya sudah punya yang lain nggak usah ditulis ini. Intinya adalah yang ditulis SD, SMP, SMA. Jadi ya, ini tidak ada jurusannya kalau tidak SMK. Kalau SMK baru ada jurusannya kan gitu kan. SMK mungkin jurusannya kesehatan ada, kemudian ada yang bahasa gitu ya. SMA itu juga ada yang jurusan misalnya bahasa itu ada, boleh silahkan. Kemudian pelatihan profesional itu adalah bentuknya sertifikat teman-teman. Anda pelatihan misalnya pelatihan tutor selama berapa hari, pelatihan misalnya guru profesional itu berapa hari, itu ditulis di sini. Biasanya dia penyelenggaranya ada, durationnya, waktunya itu berapa. Ada yang 120 menit gitu ya. Ada yang durationnya sampai 3 hari, 3 kali 120, misalnya seperti itu. Itu yang seperti itu. Jadi yang sertifikat yang dipakai adalah itu. Jadi selama MS misalnya, selama Anda kursus MS ya di BEC, itu Anda juga mengikuti seminar apa saja. Itu disertakan, bisa gitu ya, untuk menambah nilai. Nah, kemudian untuk yang sudah pernah mengikuti seminar baik itu nasional, internasional, sertifikatnya di sini boleh, teman-teman, ya. Kemudian lagi, nah ini yang paling urgent adalah di sini, yaitu riwayat pekerjaan, pengalaman. Teman-teman menuliskannya adalah dari yang terlama, yang nomor 1. Jadi bukan kebalik, dari yang baru ke belakang, bukan begitu. Tapi yang paling belakang menuju ke paling terakhir adalah yang terbaru. Jadi yang paling bawah adalah yang paling baru. Itu. Jadi misalnya nomor 1 pernah menjadi tutor di Kresna, misalnya berapa bulan gitu ya. 2 misalnya pernah jadi tutor di misalnya di IGE berapa gitu ya. 3 misalnya pernah jadi tutor di Alfalfa misalnya seperti itu.
itu boleh. Itu, tapi diurutkan sesuai dengan timingnya, month, year-nya diurutkan dari yang terlama ke terbaru. Malah justru yang terakhir itu yang terbaru, bukan yang terlama, jangan kebalik. Ya, jadi kemarin itu teman-teman banyak yang terbalik, yang batch 2. Jadi dia nulisnya yang terbaru dulu, baru ke lama kebalik kan. Namanya riwayat pekerjaan itu kan berarti harus yang lama menuju yang terbaru. Nah, seperti itu. Jadi yang terakhir adalah yang sampai dengan sekarang. Nah, tulisannya kan berarti periodenya ini berarti dari tanggal berapa sampai dengan sekarang. Nah, itu berarti yang terakhir. Itu, ya teman-teman. Uraian tugasnya apa? Uraian tugasnya mengajar, ya berarti mengajar. Kan itu kan. Oke, kemarin banyak yang apa itu lengkap gitu ya untuk uraian mengajarnya gitu ya. Oke, kemudian sama, nah ini yang paling urgent. Kadang ini masih kosong kemarin di batch 2, saya harus minta ulang. Semoga ini di batch 3 tidak gitu ya, supaya saya bisa lebih enak untuk tidak minta-minta lagi. Jadi ini tanda tangan Anda sebagai pemohon RPL. Kemudian ini adalah atasan tempat kerja Anda. Kalau saya yang memiliki lembaga mem, ya ditandatangani sendiri. Ya, seperti Mr. Walada itu sudah gitu, gitu ya. Jadi Mr. Walada itu dia punya lembaga sendiri, gitu kalau nggak salah Mahir Bahasa itu dia punya lembaga sendiri, dia bekerja, ya sudah, ini dua-duanya dia tanda tangani sendiri, dia stempel dengan lembaga dia sendiri. Begitu. Tapi kalau Anda bekerja di orang lain, silahkan di sini tanda tangani, tanda tangan atasan Anda secara digital, stempel. Atau kalau memang tidak ada digital signature, berarti di yang bagian ini di print, gitu ya, bagian ini di print, tanda tangan asli, semuanya stempel juga basah, kemudian di cam scanner, disambung combine PDF. Begitu. Ya, jadi kalau yang curriculum vitae ini teman-teman ini boleh di PDF asal sudah lengkap, gitu ya. Kalau tidak lengkap jangan di PDF, gitu ya. Jadi kalau bisa dalam bentuk Word itu lebih bagus, tidak perlu di PDF, gitu. Jadi saya bisa ngecek, itu kalau masih ada yang salah saya bisa edit kan itu kan. Nah, kemudian ini untuk periode kerja, ini hati-hati teman-teman. Jadi periode kerja itu bukan 2021 sampai 2023, jangan begitu. Tetap ada date, month, year. Ya. 21 Maret 2021 sampai 15 Juni 2022 itu betul. Itu. Ya. Jadi periode ini harus tetap ada date, month, year. Jadi tidak boleh hanya year saja, nggak boleh. Itu. Jadi hanya 21 sampai 23. Nah, itu nggak valid nanti malahan, gitu ya. Ya tanggal berapa ini ya, gitu kan. Walaupun nanti ada 2 hari jeda itu no problem teman-teman. Jadi misalnya bekerja, 6 bulan nggak ada lagi off, nggak ada, terus baru dapat kerjaan, itu no problem, nggak masalah, gitu ya. Asal sininya adalah urut dari yang terlama ke baru. Nah, itu untuk yang diisi form 4 gitu ya. Jadi teman-teman 4 form yang di-download itu yang diisi hanya 2, 3, dan 4. Yang harus ada tanda tangan atasan dan stempel itu yang form 4. Itu harus ada. Nah, seperti itu. Oke, teman-teman, itu untuk formulir sudah semuanya ya. Jadi itu yang harus dilengkapi ya untuk kriteria pendaftaran. Jadi yang pendaftaran di dalam link itu berkasnya hanya KTP, kemudian ijazah SMA atau paket C yang harus lengkap tadi scan-nya ya, bolak-balik, tidak boleh depan aja. Kemudian KK, kartu keluarga, dan bukti pendaftaran, gitu ya. Jadi bukti transfer pendaftaran. Dan yang di email adalah yang di-download dari RPL download tadi, yaitu 4 formulir, tapi yang dikirim hanya 3. Dikirimnya ke email PBI Unisula nanti. Nanti Pak Rifki bisa share nama emailnya ya untuk mengirim dokumen pendukung, gitu ya, dan
kriteria formulir. Jadi yang dikirim 2 ya teman-teman. Ada berkas RPL formulir, jadi 3 itu tadi dalam bentuk Word, sama dokumen pendukung Anda. Baik itu sertifikat, foto-foto, gitu ya. Kemudian kegiatan Anda mengajar, video, misalnya seperti itu, jurnal mengajar, boleh, gitu ya. Itu akan lebih melengkapi, memberikan validasi pada asesmen Anda sendiri, gitu ya. Oke, saya masuk ke PowerPoint lagi, kan? Yang tadi kita masuk ke sini tadi sudah ya. Nah, ini sudah. Sekarang kita masuk ke sini. Nah, nih. Jadi teman-teman pendaftaran hanya 250K tadi yang diupload di link registrasi. Kemudian untuk setelah mendapatkan LOE, Anda dinyatakan diterima dan mendapatkan konversi SKS, gitu ya, Anda akan membayar bulan pertama UKT 800.000. Itu untuk UKT pertama, gitu ya, diterima. Karena ada matrikulasi teman-teman. Kemudian untuk bulan kedua dan selanjutnya, gitu ya, itu biasanya kalau untuk pembayaran ada jeda 1 bulan antara 800 sama 750 ini teman-teman. Jadi 800 ini ketika terima LOE, teman-teman ada jeda waktu paling tidak seminggu untuk menyelesaikan, gitu ya, untuk 800 K ini. Kemudian ada jeda 1 bulan tidak membayar karena ada persiapan untuk matrikulasi. Baru membayarnya lagi yaitu di bulan berikutnya. Itu teman-teman. Ya, jadi misalnya teman-teman ini saya terima di bulan Agustus, gitu ya. Pengumumannya adalah Agustus, gitu ya. Kalau di timeline kan September, ya. Jadi teman-teman itu kalau yang sudah selesai mendaftar, misalnya sudah saya cepat proses, ya sudah, saya segera mengirimkan LOE. Tidak perlu menunggu sampai 1 September. Begitu teman-teman mendaftar, kemudian berkasnya sudah ada, dikirim email, nanti Pak Rizky yang akan mengecek emailnya, itu ya, sudah valid mereka biasanya begitu Pak Rizky, sudah berkasnya sudah oke, Bu Eka, formulir sudah ada semuanya oke, itu baru saya akan mengirimkan LOE. Gitu. Jadi tidak perlu menunggu sampai 1 September. Seperti itu. Jadi biasanya 1 September itu sudah deal semuanya. Ya, biasanya untuk 800K itu di akhir Agustus 31, jadi di bulan Agustus itu nanti 800K itu sudah lunas. September Anda tidak membayar lagi. Baru nanti Oktobernya yang masuk ke 750.000. Nah, seperti itu teman-teman. Ya, jadi ini sampai lulus 750.000 itu. Ya, Anda masuk yang 1,5 atau yang 2 tahun, gitu ya. Oke, nanti tergantung pada LOE. Begitu. Kemudian lanjut, ini masuk ke non-UKT, biaya non-UKT itu hanya 2, teman-teman. Jadi hanya IT literasi yang harus mendapatkan sertifikat syarat lulus dan IEPT. Ya. Jadi nilai IEPT itu harus 450 ya. Jadi TOEFL itu harus 450, kemudian biayanya 500K. Ya, jadi pertemuannya kalau nggak salah itu 3 kali pertemuan, kemudian ujian, remedi diberikan kesempatan 2 kali. Oke ya teman-teman. Jadi untuk standarnya 450 skornya. Dan untuk yang terakhir adalah biaya wisuda. Nah, biaya wisuda nanti akan diberi informasi ketika ya mau wisuda. Hanya 3 ini yang di luar UKT. Itu. Jadi ujian skripsi sudah tidak bayar ya sudah 750 itu. Jadi per bulan itu 750. Ujian skripsi sudah nggak bayar, bimbingan juga sudah tidak bayar. Ujian draft artikel, ujiannya kan 2 kali ya teman-teman. Jadi draft sama artikelnya. Ya, itu jadi draft itu adalah seperti ujian sempro istilahnya ya, seminar proposal gitu kan. Kemudian untuk yang artikelnya adalah seminar akhir, semhas gitu ya, seminar hasil. Itu 2 itu sudah tidak bayar lagi ya karena sudah masuk UKT. Nah, seperti itu. Jadi yang tidak masuk UKT adalah 2 ini ya. Jadi teman-teman
IT karena akan mendapatkan sertifikat dan itu nilainya minimal harus B, tidak boleh kurang dari B. Kalau kurang dari B gimana, Mem? Ya remedi. Ulang lagi gitu ya. Tuh. Jadi kalau yang IT literacy itu diberikan kesempatan remedi hanya sekali, teman-teman. Kalau sekali tidak lolos ya bayar lagi, teman-teman, seperti itu. Jadi kalau IT literacy banyaknya lulus ya, karena kan hanya belajar Excel, kemudian belajar semua Word gitu ya, semua Word, semua Microsoft gitu ya, SPSS dan lain sebagainya gitu ya. Masa nggak lolos sih kan itu kan. Teman-teman kita batch 1, batch 2 aja lolos kok. Ya. Oke. Jadi insya Allah lolos semuanya ya. Jadi tidak perlu mengulang. Kemarin yang mengulang hanya 1, 2 lah, nggak banyak. Jadi ya. Kemudian untuk yang IEPT ini ya, ini TOEFL Lite. Jadi syarat lulus yang harus memiliki standar 450. Tidak boleh kurang dari 450. Oke, nah ini timelinenya teman-teman. Jadi walaupun ini pemberkasan ya teman-teman sampai 31, tapi berkas yang siapa cepat ya segera mendapatkan LOA. Itu. Ya, tidak perlu menunggu sampai 1 September. Karena saya biasanya langsung proses cepat gitu ya. Kalau misalnya yang sudah oke, formulirnya gitu ya. Formulirnya sudah lengkap, Pak Rifki sudah bilang lengkap, Bu Eka semuanya sudah oke, formulir ada, dokumen pendukung ada, itu kemudian saya cek, oke, saya berikan LOA. Itu Anda selesai harus kuliah berapa, 1,5 atau 2 tahun. Jadi saya punya masa rentang hanya 1,5 atau 2 tahun ya teman-teman. Jadi saya tidak punya rentang 1 tahun, tidak ada. Saya tidak berani. Karena dari Kemendikbud saya hanya mendapatkan kebijakan bahwasanya maksimal untuk SKS yang dikonversi itu tidak boleh lebih dari 75%. Ya. Jadi kalau lebih dari 75% saya kena DOR nanti. Jadi tidak boleh lebih dari itu. Ya, teman-teman. Walaupun teman-teman sertifikatnya 100 lembar itu ya, lulusnya ya maksimal 1,5 tahun. Ya, gitu. Ya, jadi konversinya ke sana. Jadi tidak bisa saya mengkonversikan sampai hanya Anda bisa lulus 1 tahun, sudah bisa lulus, nggak bisa. Saya nggak berani. Karena kalau yang 1 tahun itu saya harus mengkonversi lebih dari 75%. Itu tidak diperkenankan. Gitu, teman-teman, secara aturan ya, secara rules, ya, secara hukum tidak diperkenankan. Begitu teman-teman, terima kasih. Kita akan mulai sesi tanya jawab. Monggo Pak Rifki, saya kembalikan pada Pak Rifki. Oke. Izin menambahkan Bu Eka. Ya, silakan Pak Zuri, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, rekan-rekan semua, calon mahasiswa RPL dari Basic English Course ya, adik-adik saya semua, karena saya ini alumni TC 96 ya, alumni TC 96, BEC, sama-sama kita memiliki guru yang sama, Mr. Cullen ya. Salam kenal untuk rekan-rekan semua, nama saya Zuhri, bisa panggil Pak Zuhri ya, Muhammad Nur Zuhri, panggil Pak Zuhri. Jadi di samping sebagai dosen pendidikan bahasa Inggris, saya juga diamanai sebagai Kepala Pusat Pengembangan Bahasa Internasional atau CILAT Unisula. Ya, rekan-rekan semua, ada mungkin yang perlu saya tambahkan kepada teman-teman semua. Tadi apa yang sudah disampaikan oleh Bu Eka selaku Kaprodi ya, Kaprodi Pendidikan Bahasa Inggris. Yang pertama adalah terkait dengan biaya ya. Biaya tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Eka itu insya Allah bisa kita pastikan no hidden fees. Jadi tidak ada biaya-biaya tersembunyi. Semua sudah disampaikan semua dengan jelas oleh Bu Kaprodi tadi gitu ya. Tidak ada misalkan nanti UKT tiba-tiba naik mendadak di tengah-tengah, itu kita jamin tidak ada.
gitu. Dalam sejarah Unisula insya Allah tidak ada begitu, nggih, teman-teman semua. Jadi seperti yang sedang viral kemarin-kemarin ya, meskipun sudah dianulir ya, di berbagai universitas negeri itu kan kemarin-kemarin UKT tiba-tiba naik ya, ada yang 100% naiknya, ada yang sampai bahkan 200%. Ya, di Unisula insya Allah kita amanah sesuai apa yang kita akadkan di awal, jelas segitu ya, segitu terus sampai lulus. Betul begitu nggih Bu Eka nggih? Ya, oke. Laras, Pak Suri. Nggih, laras itu. Terus kemudian masih terkait dengan biaya, rekan-rekan semua, terkait dengan IEPT ya. IEPT itu Intensive English Proficiency Test. Jadi teman-teman nanti ketika lulus dari Unisula itu harus memiliki standar kompetensi yang salah satunya adalah terkait dengan profisiensi bahasa Inggris atau bahasa internasional ya. Kita ambil kebijakan bahasa internasional yang diambil adalah bahasa Inggris. Nah, selain itu ada juga literasi ya. IT literasi itu yang memang dibutuhkan sebagai salah satu standar kompetensi lulusan yang ada di Unisula. Nah, terkait dengan IPT teman-teman, English Proficiency Test atau TOEFL equivalent tadi ya, yang sudah sampaikan Bu Kaprodi tadi, itu berbiaya Rp500.000 dengan facility-facility yang sudah disampaikan oleh Bu Eka. Dan 500K itu, 500.000 itu kita jamin teman-teman semua sudah sampai tuntas. Artinya ketika tidak lulus, teman-teman nanti akan kita berikan remedi. Kita berikan remedi terus sampai teman-teman mencapai sertifikat 400, minimal 450. Harapan saya teman-teman semua sekali tes saja sudah selesai 450 skor minimalnya itu ya. Itu. Jadi ketika tidak lulus remedi tidak ada penarikan biaya lagi, tidak ada. Insya Allah begitu ya. Kita pastikan seperti itu. Nah, tapi saya sangat yakin teman-teman nanti hanya sekali tes maka sudah lulus. Nah, ini harus ada sertifikat ya, karena selain sebagai syarat kelulusan, sertifikat tersebut kita gunakan juga untuk penambah konversi teman-teman semua. Ya, betul begitu ya Bu Kaprodi ya? Betul, Pak. Oke. Jadi teman-teman nanti diikuti saja kalau misalkan bergabung dengan Prodi PP Unisula, diikuti saja alurnya sudah kita siapkan, kita setkan sedemikian rupa sistemnya, teman-teman tinggal ikut saja nanti ya tahu-tahu sudah nulis publikasi artikel itu kan. Nah, tahu-tahu nanti sudah wisuda. Seperti batch 1 itu. Batch 1 juga demikian. Begitu. Nah, masih terkait dengan IPT tadi atau sertifikat IPT teman-teman, jikalau teman-teman, ya sebenarnya ini sudah saya sampaikan di grup juga beberapa waktu lalu. Nah, jikalau teman-teman memiliki sertifikat TOEFL ITP official dengan nilai minimal 450, maka teman-teman tidak wajib untuk mengikuti IPT. Asalkan sertifikat tersebut masih berlaku ya. Asal masih berlaku, jadi teman-teman silahkan bisa kirimkan itu ya di sertifikat yang nanti akan dinilai. Nah, ketika nanti kami mengasesmen itu ya, nanti kami mohon dibantu untuk dikirimkan sertifikat aslinya. Kenapa? Karena itu akan kami periksa betul ya, apakah ini valid, asli, original atau tidak. Nah, itu seperti itu. Jadi ketika teman-teman sudah memiliki sertifikat itu, disampaikan saja di form tadi yang saya sampaikan Bu Kaprodi, nanti akan kita telisik lebih lanjut. Kalau memang valid, jadi teman-teman tidak perlu mengikuti IPT Rp500.000 tadi, tidak perlu ya. Gitu. Kemudian yang terakhir ya, yang ingin saya sampaikan, saya ingin menegaskan lagi tadi apa yang disampaikan oleh Bu Kaprodi ya, bahwasanya teman-teman, rekan-rekan semua ini adalah siswa alumni dari Basic English Course BEC ya. Maka nanti wajib diisi, nanti akan kita tambahkan ya di dalam rekomendasi tadi, pemberi rekomendasi, teman-teman wajib mencentang
nama Mr. Fuad Al-Muttaqin. Ya, nanti kita tambahkan di dalam pemberi rekomendasi itu agar teman-teman bisa centang itu. Tolong hanya diisi di centang Gus Fuad tadi, ya, Mr. Fuad Al-Muttaqin, nanti akan kita tambahkan. Tolong benar-benar dipastikan di centang beliau namanya. Kenapa? Karena ketika nanti ada apa-apa, kami akan konfirmasi dan klarifikasi kepada pemberi rekomendasi, gitu. Jadi beliaulah nanti yang akan bertanggung jawab selanjutnya terkait dengan panjenengan, data panjenengan semua, begitu. Jadi itu mungkin yang dapat saya sampaikan sebelum sesi tanya jawab. Selanjutnya saya kembalikan lagi ke Bu Eka dan Pak Rifki. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Zuhri sampai Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zuhri atas tambahannya. Baik, sekarang kita lanjut ke sesi tanya jawab. Silahkan apabila ada pertanyaan yang ingin disampaikan. Kita membuka berapa pertanyaan Bu Eka ini? bisa 3 dulu, nanti 3 dijawab. dulu ya. Baik, silahkan bisa menggunakan fitur raise the hand. Oke, dari Mbak Apri Dianti, silahkan pertanyaannya bagaimana Mbak? Apakah jelas suara saya? Sudah bisa terdengar. Oke, saya mohon izin bertanya untuk beberapa pertanyaan sebelumnya. Yang pertama itu mungkin yang mau saya tanyakan adalah jika saya sudah pernah mengikuti program LPL sebelumnya di kampus lain. Nah, ketika saya ingin pindah ke kampus Unisula dengan program yang sama itu, apakah saya harus menyetorkan KHS, dan apakah saya juga bisa mengkonversi nilai mata kuliah yang sudah saya pelajari di kampus sebelumnya? Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya Mbak Apri Dianti. Iya, Untuk pertanyaannya yaitu apabila sudah pernah mengikuti perkuliahan RPL di kampus lain, terus melanjutkan ke Unisula, berkas-berkas apa yang disiapkan atau yang harus ditunjukkan gitu dokumen. Ada lagi? Silahkan. Oke, dari Mbak Zahra Nur Ajizah, silahkan. Oke, terima kasih atas waktunya dan kesempatannya. Tadi di awal itu yang SKS itu ada pelatihan ya Pak ya. Nah, pelatihannya itu apakah harus yang pelatihan sebagai guru atau sebagai pengajar atau bisa pelatihan-pelatihan lainnya? Karena saya alumni LP3I, Lembaga Pengembangan Profesi, dan itu saya dilatih selama 2 tahun tapi office management. Apakah itu bisa disertakan atau hanya pelatihan-pelatihan sebagai guru saja? Terima Oke, kasih. baik. Untuk penanya ketiga, silahkan. Belum ada? Oke, sambil menunggu penanya selanjutnya, mungkin Bu Eka bisa langsung dijawab terlebih dahulu. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk yang pertanyaan pertama. Oke. Sekarang untuk yang konversi apa itu yang dari kuliah yang di tempat lain itu sudah muncul nilai konversinya belum, Mbak? Halo? Yang bertanya tadi tentang apa? Sudah kuliah RPL di tempat lain, sudah muncul nilai transkrip konversinya belum?
Halo? Mohon maaf, tadi sedikit terputus. Bisa mohon Terputus. diulangi lagi? Ya. Mbak Ya. Apri ya, Mbak Apri ya. Mbak Apri sudah kuliah Iya. di RPL mana? Suaranya putus-putus, nggak dengar saya ya. Iya, sudah pernah di Uniska, Kediri. Kediri. Berapa semester? Eh, eh, kurang lebih jalan 2 semester. Oh, sudah 2 semester. Berarti sudah ada nilai semester 1. Sudah, Mom. Semester 2 sudah muncul belum? Karena Ini sudah masuk belum semester UTS, berapa? jadi Ini belum. sudah masuk ke semester berapa ini? Kalau di Uniska itu, kalau semester genap berarti masuknya semester 2, 4, dan 6 sekarang. Ya, oke, betul. Kalau RPL itu kan sebenarnya nggak ada semesternya ya, sebenarnya nggak ada semesternya. Iya. Dan LOE-nya Mbak Apri itu lulus berapa tahun? Ada LOE-nya enggak? Kalau tidak salah itu 1,5. 1,5 tahun LOE-nya. Oke. Jadi Iya. kalau memang mau pindah ke Unisula, yang harus disertakan adalah LOE, itu harus disertakan, sama nilai yang sudah dikonversi semuanya dari sana. Begitu. Jadi nanti tinggal mengambil sisanya mata kuliah yang akan kita konversi. Jadi nanti nilai yang di sana kita pindah ke makul kita gitu. Gitu. Jadi berarti meskipun ya, jadi tidak meskipun perlu menambah berkas. Berkasnya sama dengan yang kemarin, gitu. ya, Keluar nilainya. Kan gitu. ya, Jadi yang disertakan di apa itu dokumen pendukung itu adalah nilai dari RPL sebelumnya. Begitu. iya. Jadi yang disertakan itu nilai yang sudah keluar saja, Mom. Betul, iya. Jadi nilai yang sudah keluar saja itu silahkan dimasukkan ke kita. Gitu. Jadi bisa nanti kita pindah ke mata kuliah kita. Itu di sana menempuh berapa SKS? Kalau untuk total seluruh SKS yang harus ditempuh berapa? Totalnya? Kemarin itu saya lupa berapa, cuman sisa yang saya ambil itu ada sekitar 94 SKS yang harus saya tempuh lagi. Sisanya 94 SKS. Iya. Oke. Ya. Oke ya, jadi gitu aja, hampir sama. Jadi kalau misalnya apa itu mau pindah ke kami, berarti nilai yang kemarin di sana, tapi status Mbak Apri harus mengundurkan diri dulu ya. Jadi tidak boleh tetap aktif. Iya. Jadi statusnya harus mengundurkan diri dulu, baru kemudian nanti minta transkrip untuk bisa dimasukkan ke kita. Jadi transkrip total yang sudah ada nilainya di sana dimasukkan ke PBI Unisula. Begitu. Itu ya Mbak Apri ya. Oke, ya baik Mom. Terima kasih banyak. Sama-sama. Ya, oke, yang untuk pertama seperti itu. Jadi kalau yang sudah pernah RPL di tempat lain, monggo silahkan. Nilainya harus ada. Nilai komplit dari sana harus ada dan status Anda sudah harus mengundurkan diri. Karena nanti saya akan juga mengecek dari PT Dikti. Kalau statusnya belum mengundurkan diri, saya tidak berani menerima. Jadi statusnya harus sudah mengundurkan diri. Begitu. Kemudian untuk jawaban yang kedua, untuk Mbak Zahra, jadi pelatihan itu banyak Mbak Zahra. Ini saya tampilkan dari yang sudah batch 2 ya Mbak Zahra. Ini yang sudah batch 2, ini contohnya seperti ini Mbak Zahra. Nah, saya tampilkan. Jadi tidak hanya dalam bidang pendidikan bahasa Inggris. Silakan dong. Kok tidak bisa tampil ya? Nah, keliru saya. Bentar, saya tampilkan dulu. Enggak mau.
Padahal sudah saya buka. Nah, ini. Nah, jadi seperti kemarin itu dari batch 2, ya, seluruh sertifikat itu ditampilkan. Jadi baik itu dalam sertifikat apapun, ya, dalam bentuk pelatihan manajemen, pelatihan apa itu guru HOTS misalnya, yaitu kurikulum apa high order thinking skill gitu ya. Kemudian ada di bidang lain misalnya apa pembelajaran ikro misalnya seperti itu, monggo silahkan bisa dimasukkan semuanya itu. Jadi nanti kita akan mengkonversikan di mata kuliah yang akan ditempuh di sini gitu ya. Jadi contohnya sebentar kok hilang malah contohnya dokumen. Dan dokumen. Kalau yang apa itu guru tutor itu banyak ya. Jadi bisa pelatihan-pelatihan tentang guru boleh. Tapi kalau yang non guru itu juga ada boleh. Sebentar, saya tampilkan yang jadi tidak hanya sertifikat. Tadi kan saya bilang juga foto juga bisa, gitu kan? Nah, jadi foto-foto itu juga bisa. Ini yang guru, ini yang guru. Kok belum tertutup yang guru? Nah, ini yang non guru, yang dari non tutor ya. Nah, ini yang non tutor. Nah, ini dia dari Korea ya, gitu. Jadi ada sertifikat dia belajar bahasa Korea, nilainya berapa, gitu ya. Ini ada. Kemudian ini yang ketika dia kuliah di UT, mundur gitu ya, selesai. Kemudian ditampilkan juga di sini. Kemudian ada pelatihan-pelatihan bisa di list seperti ini juga bisa gitu ya. Jadi misalnya narasumbernya siapa, via apa gitu. Kalau dulu pas COVID ya, pas COVID itu kan jadi semuanya Zoom gitu ya. Itu pelatihannya apa gitu kan. Foto-fotonya ada misalnya seperti itu. Kemudian sertifikat dari pemerintah provinsi seperti ini misalnya. Ya semua yang Anda punya. Jadi apapun yang Anda punya itu ditampilkan silahkan. Tapi bukan yang levelnya masih SMP ya. Ditampilkan lagi nggak boleh gitu. Jadi yang ditampilkan adalah after graduating from senior high school. Ya, jadi setelah selesai SMA. Nah, seperti itu. Oke, Anda menjadi ini surat keterangan dari dinas gitu ya, bahwasanya mengikuti bimbingan teknis pelatihan berbasis kompetensi ini ya di LPKS Bina Muda Grobogan, nah seperti itu. Ini juga ya, ini berarti kan migran dia adalah RPL dari migran. Itu teman-teman. Ngaten Mbak Zahra bisa di apa diterima apa yang saya Bisa. jelaskan? Oke. Ya. Jadi apa yang Anda punya tampilkan semua Mbak, foto, video, nah itu semuanya masukkan. Itu nanti lewat email. Ya, jadi nanti Pak Rizky akan berikan email di grup, ya, email PBI untuk menyetor form yang di-download tadi sama berkas pendukung. Nah, seperti itu. Berkas pendukungnya sebanyak-banyak yang Anda punya, silahkan. Itu nanti kita yang menilai. Oke, silahkan mungkin ada yang lain yang mau bertanya. Monggo. Silahkan. Mungkin Mbak Apri Dianti lagi. Ada pertanyaan lagi yang ingin ditanyakan. Silahkan. Ya, mohon izin bertanya untuk tugas akhir nanti apakah bisa selain skripsi atau mungkin memang harus skripsi dan kalau memang itu tugas akhirnya skripsi berarti kan ada bimbingan dan itu bimbingannya berarti full online atau bagaimana ya, Sat? Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya Mbak Apri Dianti mengenai
tugas akhir ya. Langsung tanya, langsung jawab aja ya. Oke, boleh Bu Eka, silahkan. Oke, Mbak Apri. Jadi nanti modelnya kita sudah tidak skripsi, Mbak. Ya. Tapi monggo, kami juga memberikan kesempatan pilihan, gitu ya. Jadi kita untuk kurikulumnya itu sudah tidak berbunyi proposal, skripsi, atau skripsi. Jadi kurikulum kita itu sudah bunyinya adalah research article writing, ya. Dan kemudian yang terakhir itu skripsinya kita ganti menjadi article publication. Itu. Jadi kita sudah tidak punya skripsi. Kita punyanya adalah research article writing. Jadi kita menulisnya adalah menulis artikel. Gitu. Jadi hanya 12 sampai dengan 18 lembar maksimal untuk artikel. Ya, jadi kita prosesnya sudah tidak masuk ke skripsi. Tapi kalau memang Anda masih ada yang suka untuk melaksanakan skripsi, ya monggo sampai 40-50 lembar itu ya monggo gitu lah. Tapi kita kurikulumnya sudah mencoba memudahkan Anda semua untuk tidak skripsi. Dan itu bimbingannya semuanya full online. Hanya Anda datang offline itu ya, hanya 2 kali. Jadi besok matrikulasi itu ketika September, kita akan sepakati bersama matrikulasi akan dilaksanakan offline, itu akan lebih bagus. Karena Anda bisa tahu kondisi Unisula itu seperti apa. Kita bisa tur, ya, jadi kita bisa tur keliling Unisula, melihat Unisula itu seperti apa, gitu kan. Oke, jadi Anda tahu kampus Anda ketika Anda kuliah RPL, begitu. Itu kalau memungkinkan semuanya bisa hadir, itu saya senang sekali. Seperti batch 1 kemudian kemarin itu alhamdulillah banyak mayoritas dari Pare ya. Jadi mereka bisa kompak untuk satu bis itu bisa ke kampus semua untuk mengikuti matrikulasi. Dan semua proses pembelajaran, bimbingan ya, dari mulai bimbingan penulisan artikel sampai dengan publish ya. Nanti itu wisudanya tidak harus menunggu Anda publish. Jadi ketika submit aja itu sudah kita nyatakan lulus kalau sudah submit, gitu ya. Jadi hanya dikirim ke jurnalnya aja, sudah ada bukti email bahwasannya Anda mengirim, itu email itu menjadi bukti Anda sudah lulus, begitu. Sudah menyelesaikan. Yang penting adalah ujian. Jadi ya, ujian artikel publication-nya itu sudah selesai, itu sudah lulus. Begitu, Mas Mbak. Jadi tidak ada Mbak Apri ya. Jadi tidak ada skripsi lagi Mbak Apri. Oke, baik Mom. Terima kasih banyak. Sama-sama. Oh ya, mungkin satu lagi Mom, boleh? Boleh. Silakan, boleh. Ya, untuk masa perkuliahan, daftar kehadiran itu berapa persen mengaruh ke nilai? Kalau untuk daftar kehadiran itu harusnya 75% ya. Jadi tidak pengaruh ke nilai sebenarnya. Jadi kehadiran itu 75% itu adalah kewajiban untuk memenuhi istilahnya Anda boleh ujian UTS atau tidak atau UAS gitu ya. Jadi 75% itu adalah batas minimal kehadiran. Bila mana Anda tidak memenuhi batas kehadiran 75% itu, Anda tidak bisa mengikuti final test. Jadi tidak bisa mengikuti UAS. Nah, itu nanti kebijakannya harus menggantikan kehadiran itu dengan penugasan untuk sebagai pengganti dari kehadiran Anda. Begitu, supaya bisa ikut UAS. Begitu Mbak Apri? Halo? Oke, baik Sudah? Mom. Terima kasih banyak. Sama-sama. Iya, Ya. sudah jelas. Makasih banyak Mom. Oke, sama-sama. Ada lagi selain Mbak Apri? Baik, silahkan Mas Hafiz Al-Asad. Baik, untuk ini izin bertanya untuk terkait video atau foto yang dikirim melalui email itu berbentuk asli atau misalkan kalau kita udah upload di media sosial bisa linknya aja atau kita harus upload berbentuk asli gitu.
Kalau itu memang sudah ada URL-nya, ya sudah ada linknya, silakan. Jadi file Anda adalah file URL, semuanya adalah link yang bisa kami klik menuju kemana, begitu. Silakan Mas Hafiz. Boleh. Oke, baik. Terima kasih, Mam. Sama. Oke, jadi video itu yang boleh misalnya Anda sudah punya channel YouTube sendiri yang memberikan aktivitas Anda mengajar misalnya seperti itu ya. Anda boleh linkkan itu file dengan link menuju ke channel Anda, ke channel YouTube Anda. Oke, itu. Jadi nanti itu kita akan baca juga kan itu kan. Tidak harus dalam video langsung dikirim email kan enggak. Anda upload kemana dulu linknya, disampaikan ke dalam satu file gitu ya. Jadi isinya hanya link-link saja, silahkan. Ya, gitu. Atau dalam bentuk tabel, diberi nama kegiatannya, link URL yang bisa diklik, nama kegiatan apa, nah seperti itu. Itu lebih bagus. Gitu. Jadi kami bisa tinggal klik gitu kan, untuk bisa mengkonversi nilai. Oke Mas Hafiz, begitu. Iya, Mam. Terima kasih, Mam. Sama-sama, silahkan. Ada yang lain? Tidak ada? Oke, mungkin sudah cukup jelas penjelasan dari Bu Eka. Atau masih ada lagi? Silahkan. Mumpung belum jam 10. Masih sebelum jam 10 itu masih sore ya. Ya. Karena saya biasanya ya sekitar itu jam 10 itu sudah baru tidur. Apalagi ini malam minggu, tanggal muda, ini terasa padang cimbrang. Oke teman-teman, berarti sudah start bisa mendaftar mulai hari ini. Ya, jadi mulai hari ini segera bisa mendaftar, bisa mengumpulkan berkasnya. Jadi yang penting mendaftar dulu, enggak apa-apa berkasnya kan sambil jalan. Nanti dikirim email konfirmasi ke Pak Rizky. Gitu ya, Pak Rizky, kita sudah mengirim email berkas dan dokumen pendukung. Nah, kita cek, kita siapkan LOI-nya. Seperti itu. Ya, daftar dulu dengan kriteria 4 berkas tadi aja, itu sudah cukup dulu. Nanti kita akan konversi nilainya melalui pendukung yang diemailkan untuk dinilai LOE-nya. Seperti itu. Iya, benar sekali. Jadi semakin cepat, semakin lengkap data yang dikirimkan, akan semakin tenang ya untuk menunggu perkuliahan di bulan September. Gitu. 50 aja ya, jadi tidak lebih dari 50 teman-teman. Iya. Saya kuotanya untuk batch 3 ini hanya 50 mahasiswa. Ya, jadi tidak lebih dari 50 mahasiswa ya. Oke. Kalau di grup itu kelihatannya sudah sampai 80-an ya Pak Rifki yang masuk ya. Iya, 85 atau 83 itu, dan ini ada beberapa yang minta join lagi gabung di grup batch 3 ini. Ada beberapa mahasiswa tambahan. Iya. Oke. Baiklah. Oke, saya rasa cukup Kalau hari ada ini. pertanyaan lagi nanti bisa di grup, silakan. Kan kita sudah punya grup toh. Bisa tanya-tanya di grup. Iya. Oke. Untuk sesi sosialisasi pada malam hari ini mengenai program RPL PBI Unisula, saya rasa cukup ya untuk sesi tanya jawabnya. Mungkin Sesi foto bersama dulu Pak. ya kita akhiri dengan foto-foto terlebih dahulu untuk dokumentasi kenang-kenangan ya, untuk bahan upload status juga. Silahkan teman-teman bisa menyalakan kameranya, diaktifkan. Kita akan melakukan sesi foto bersama via online. Oh Mbak Apri berdua itu. Sama siapa itu berdua? Saya Naila mau ada yang bertanya. Oke. Jadi satu Zoom 2 orang. Oke.
Monggo yang lain silahkan kita foto bersama terlebih dahulu. Nanti akan kami kirimkan di grup WhatsApp yang sudah tersedia. Mbak Farah, silahkan. Mbak Asfa, Mbak Fatimatul Zahro, Mbak Alifa, Mas Brio, Mas Bro Erik, Mbak Kartika. Wah, mayoritas cewek lagi, Wi. Kemarin batch 2 mayoritas juga cewek ya. Ya Cowok. ini, aduh, Lumayan populasi agak cowok semakin sedikit ini Bu. cowok semakin sedikit. Oke, baik. Bisa kita... Oh, masih ada yang mau menyalakan kamera sepertinya. Belum itu Mbak Alifa. Oke, sudah ya. Kita mulai. Satu. Erik, siapa Bro Erik? Oh, oke. Ini ada lagi. Oke, Oke, lalu silakan. sudah. 1, 2, 3. Sekali lagi. Oke, sebentar. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman semua. Selamat Thank you melanjut semuanya. kita, selamat beristirahat. Kami cukupkan pada malam hari ini. Sampai Selamat jumpa. datang semuanya. Selamat bergabung di RPL Batch 3, Pendidikan Bahasa Inggris. Thank you. Oke, terima kasih Bu Eka, Pak Lizam, Pak Sufri, dan teman-teman lainnya. Thank you, Mom. Thank you. Terima kasih atas arahannya. Anytime. Okay, let me list